Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Dimas Dwi Pratama. Pada kesempatan video kali ini kita akan lanjut untuk membahas materi tentang Ether Channel. Jadi kita bisa langsung masuk saja ke dalam videonya. Nah oke, jadi untuk Ether Channel itu sendiri adalah suatu proses yang dimana dilakukan untuk menyatukan beberapa port yang terhubung di dalam satu switch yang sama menjadi hanya satu port saja. Jadi dengan kata lain, untuk dari Ether Channel itu, misalkan di dalam satu port itu memiliki lebih dari satu port di dalam satu switch, maka dengan Ether Channel ia akan menggabungkan semua port tersebut hanya menjadi satu. Dan kita bisa langsung praktekkan saja. Kita bisa gunakan perangkat dua perangkat switch di sini. Kemudian kita itu hubungkan untuk dari switch 1 ke switch 2, tetapi kita hubungkan sebanyak 4 kali. Yang dimana nantinya di dalam switch itu sama dengan akan memiliki 4 port yang berbeda. Nah, tapi nantinya dengan konfigurasi Ether Channel itu kita akan menggabungkan 4 port ini menjadi satu port saja. Nah, seperti ini. Nah, ini kan ada 4 garis nih ya, yang dari atas ke bawah. Itu menandakan bahwa dalam jaringan switch 1 ke switch 2 ini, dia itu memiliki 4 jalur ataupun 4 port. Nah, jadi di sini kan misalkan kita sudah memiliki 4 jalur, itu hanya salah satu jalur saja atau hanya salah satu sisi yang menyala. Jika kita perhatikan di sini bahwa port yang menyala itu hanyalah dari port ataupun dari switch 1, sedangkan dari switch 2 itu portnya tidak menyala. Dan di sini konfigurasi Ether Channel diperlukan supaya nantinya semua port ini bisa menyala dengan konfigurasi Ether Channel. Dan oke, untuk konfigurasinya itu kita memiliki beberapa metode dari Ether Channel, yaitu adalah LACP dan PAGP. Di sini kita akan coba untuk melakukan konfigurasi Ether Channel LACP terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke dalam switch 1 terlebih dahulu, kemudian kita pergi pada bagian menu CLI untuk melakukan konfigurasi. Kita enable, kemudian config terminal. Setelah itu kita bisa masuk ke dalam menu interface-nya terlebih dahulu, yaitu adalah interface range. Di sini karena kita memiliki 4 jalur, maka kita akan masuk ke interface range FA0/1 sampai 4. Kita bisa enter, dan kita bisa nyalakan semua portnya ini itu menjadi mode terang terlebih dahulu. Nah, jadi kita nyalakan semua port yang terhubung di dalam switch ini itu menjadi mode terang. Kemudian di sini kita bisa bandingkan terlebih dahulu bahwa sebenarnya pada switch 2 dia itu juga memiliki satu port yang menyala. Kita lihat di sini, yaitu adalah port dari FA01. Dia itu juga memiliki port yang menyala, tetapi hanya satu. Dan di sini untuk kita bisa menyalakan semuanya, kita itu bisa gunakan komen, yaitu adalah channel group 1 mode aktif. Kita bisa enter seperti ini. Nah, kita bisa masukkan komen di sini, channel group, kemudian kita masukkan channel groupnya, kita pilih yang pertama saja, kemudian kita masukkan mode aktif. Nah, setelah itu bisa kita enter lagi. Nah, setelah kita sudah memasukkan komen channel group 1 mode aktif, kemudian kita bisa masukkan komen yang sama pada switch keduanya. Kita masuk ke menu CLI terlebih dahulu, kemudian di sini kita enable config terminal, kita masuk ke interface-nya, yaitu interface range FA0/1 sampai 4. Kemudian kita nyalakan dulu switch port mode terang, kemudian baru kita masukkan komen untuk Ether Channel-nya, yaitu channel group 1 mode aktif. Kita enter di sini, kemudian kita enter lagi. Setelah itu kita tunggu ataupun bisa kita percepat sampai portnya ini menyala. Nah, bisa dilihat di sini bahwa semua port yang terhubung dari kedua switch ini itu sudah menyala. Karena tadi kita itu sudah melakukan konfigurasi yang namanya itu adalah channel group 1 mode aktif, yang dimana itu tandanya adalah kita itu menggabungkan semua port ini ke dalam channel group yang sama, yaitu adalah channel group 1. Dan kemudian kita itu bisa menggunakan mode aktif, yang dimana itu tandanya bahwa nantinya itu dengan semua port yang ada di channel group 1 itu akan menjadi aktif statusnya. Dan seperti ini untuk konfigurasi dari Ether Channel LACP, yang dimana LACP ini adalah protokol standar yang digunakan untuk penggunaan dari Ether Channel. Nah, setelah itu kita akan melanjutkan untuk metode Ether Channel yang kedua, yaitu adalah PAGP. Di sini untuk konfigurasinya kita bisa tambahkan satu MLS ataupun multi layer switch pada bagian sini. Kemudian kita juga hubungkan ke switch keduanya berarti. Nah, di sini kita hanya perlu untuk menghubungkan sebanyak 3 jalur ataupun 3 port interface. Kita hubungkan 3 kali. Nah, seperti ini. Setelah itu kita perlu masuk untuk melakukan konfigurasi pertama-tama pada switch keduanya terlebih dahulu. Kita bisa exit, kemudian kita masuk ke interface yang mengarah ke MLS, yaitu misalkan tadi adalah 1 sampai 4, maka yang di sini adalah 5, 6, dan juga 7. Nah, kita masuk ke interface-nya, interface range FA0/5 sampai 7. Karena tadi 1, 2, 3, 4 itu sudah dipakai, maka kita tambahkan 3 lagi, adalah 5, 6, dan juga 7. Kita bisa enter, kemudian kita nyalakan switch port mode terang. Kita enter lagi, dan di sini kita bisa langsung nyalakan untuk komennya, itu adalah channel group mode desirable.
Nah, dan di sini untuk modenya itu kita ingat, ataupun misalkan kita ingat tadi pada konfigurasi LACP itu kita menggunakan mode aktif, yang dimana mode aktif itu bersifat mengajak. Nah, jika misalkan pada switch 1 dan juga switch 2 itu sama-sama menggunakan mode desirable, maka kedua itu akan saling mengajak, otomatis keduanya itu akan saling berjalan beriringan ataupun bersamaan. Begitupun dengan mode desirable, yang dimana untuk mode desirable itu juga bersifat mengajak, yang artinya bahwa switch 2 ini nantinya itu akan mengajak MLS supaya dia itu mau untuk berjalan bersama menjadi channel group yang kedua. Kita enter di sini, kita enter lagi. Kemudian kita akan pindah pada MLS dan kita akan lakukan konfigurasi yang sama seperti yang kita lakukan di switch 2 tadi. Kita masuk, kita bisa no terlebih dahulu. Kemudian kita enable config terminal, kemudian kita masuk ke interface-nya untuk menyalakan mode terang terlebih dahulu, yaitu adalah interface range FA0/1 sampai 3 karena kita menggunakan 3 interface di sini. Kemudian kita switch port mode terang. Oh ya, maaf sebelumnya di sini karena kita itu melakukan konfigurasi di MLS, maka kita itu perlu melakukan yang namanya proses encapsulation terlebih dahulu. Itu langkahnya masih benar, kita masuk ke interface range FA01 terlebih dahulu sampai 3. Kemudian kita bisa masukkan command switch port terang encapsulation.1q. Nah, kita enter seperti ini, kemudian kita baru bisa menyalakan switch port mode terang. Nah, sudah bisa. Kemudian kita juga masukkan komen yang sama, yaitu channel group. Kita gunakan channel group yang kedua, kemudian modenya adalah desirable. Jadi switch 2 mengajak dan MLS juga mengajak, maka kedua perangkat ini akan saling berjalan beriringan untuk menjadi channel group yang kedua. Kita enter lagi, kita enter. Dan kita cek apakah semua portnya menyala, bisa kita percepat di sini. Nah, bisa diperhatikan bahwa jika sebelumnya itu ada beberapa port yang tidak menyala, sedangkan setelah kita menjadikan satu, yaitu pada channel group yang kedua, maka semua portnya itu sudah berhasil menyala. Dan misalkan kita ingin mengecek untuk channel groupnya, kita bisa cek dengan, kita bisa exit terlebih dahulu, kita cek dengan do show ether channel. Do show ether channel summary. Nah, di sini bisa ditampilkan statusnya, itu pada ether channel group yang kedua itu memiliki keterangan SU, yang dimana artinya untuk S itu adalah. Nah, jadi kita bisa cek dengan command do show ether channel summary. Di sini akan diperlihatkan keterangan bahwa untuk FA01, 2, dan 3 itu berada pada ether channel group yang kedua dengan port channel statusnya yaitu adalah SU, yang dimana untuk S itu adalah layer 2 dan U besar itu in use, yang artinya bahwa untuk FA01, 2, dan 3 itu memiliki keterangan layer 2 in use yang menandakan itu aktif dan menggunakan protokol PAGP. Kita cek juga pada misalkan pada switch kedua, kita exit dulu, kita cek dengan command do show ether channel summary. Nah, di sini untuk ether channel group yang satu ataupun grup yang pertama itu memiliki keterangan SU juga, yaitu layer 2 in use dengan protokol LACP dan portnya itu adalah FA01, 2, 3, dan juga 4. Sedangkan untuk grup kedua itu memiliki keterangan yang sama, yaitu adalah layer 2 in use tetapi dengan protokol yang berbeda, yaitu adalah PAGP dan memiliki port FA05, 6, dan juga 7. Dan selanjutnya kita akan coba untuk melakukan ether channel metode yang selanjutnya, yaitu adalah ether channel pada layer ketiga. Jadi di sini untuk ether channel pada layer ketiga kita itu bisa gunakan dua perangkat MLS, jadi kita tambahkan satu perangkat lagi di sini, dan kita juga bisa hubungkan sebanyak 3 kali supaya nantinya itu ada 3 interface yang saling terhubung di antara MLS ini. Nah, seperti ini. Jadi untuk MLS-nya kita hubungkan untuk 3 interface, kemudian kita bisa melakukan konfigurasi ether channel layer ketiga pada MLS pertama terlebih dahulu. Itu kita bisa masuk ke interface yang mengarah ke MLS kedua, interface range FA0/4-6, karena tadi 1, 2, 3 sudah digunakan untuk switch, kemudian 4, 5, 6 akan kita gunakan ke MLS yang kedua, kita enter. Kemudian di sini karena untuk switch terhubung ke switch itu tidak perlu melakukan encapsulation.1q karena mereka itu memiliki standar operasional yang sama, yaitu bekerja pada layer ketiga. Jadi di sini kita juga tidak perlu untuk menyalakan mode terangnya, sementara sebagai gantinya kita hanya perlu untuk menyalakan portnya dengan command no switch port seperti ini. Kita enter lagi, kemudian kita bisa masukkan command channel group. Karena tadi kita sudah gunakan channel group 1, 2, maka di sini kita gunakan channel group yang ketiga, mode on. Kita bisa enter. Setelah kita enter lagi. Nah, setelah itu kita bisa lanjutkan dengan command interface PO3, yang dimana untuk interface PO3 ini menandakan bahwa kita itu masuk ke dalam port yang dijadikan satu pada ether channel group ketiga, yaitu 4, 5, 6. Jadi kita bisa masuk ke interface PO3 ataupun interface channel group yang ketiga. Kita bisa enter. Kemudian di sini kita perlu memasukkan IP address untuk dari interface ini. Misalkan kita masukkan 10.10.10.1. Kita juga masukkan subnet masknya 255.255.255.0.
Kita bisa enter. Maaf ada yang kurang di depannya, kita masukkan komennya itu adalah IP address. Nah, seperti ini. Setelah itu kita bisa pergi pada MLS yang kedua, dan kita juga bisa lakukan konfigurasi yang sama seperti yang kita lakukan pada MLS pertama. Enter, kita no saja, kemudian kita enable config terminal. Kita masuk ke interface range FA 0/1 sampai 3. Setelah itu kita masukkan komen no switch port. Kita enter lagi. Setelah itu kita masukkan juga komen channel group ketiga mode on. Kita bisa enter lagi, kita enter. Kemudian kita bisa exit. Kita juga masuk kepada interface PO3. Kemudian kita masuk ke dalam interface PO3 ataupun interface dari Ether Channel Group yang ketiga. Kemudian di sini kita masukkan IP untuk IP add, yaitu adalah 10.10.10. Kalau tadi kita gunakan 1, jadi di sini kita gunakan kedua. Saat atasnya juga kita masukkan 255.255.255.0. Kita enter. Setelah itu kita bisa cek, kita exit terlebih dahulu dengan komen do show Ethernet ataupun do show Ether channel summary. Nah, di sini sudah ditambahkan untuk Ether Channel Group yang ketiga itu memiliki keterangan RU, yaitu layer 2 in use, berarti Ether Channel ini bekerja pada layer kedua. Nah, jadi seperti itulah untuk pembahasan dari Ether Channel. Kita tadi sudah membahas tentang Ether Channel LACP, PFBP, dan juga Ether Channel yang bekerja pada layer ketiga, yaitu pada perangkat MLS. Jadi cukup sekian dari saya untuk kesempatan video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video saya yang berikutnya. Saya Dimas Pratama, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.